warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, Kali ini kami berada di Museum Wayang Sendang Mas Banyumas. bagaimana keunikannya? Yuk simak liputannya. Check it out. Oke, saat ini kita sedang berada di Museum Wayang Sendang Mas Banyumas dan Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pegawai di tempat ini. oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa ya? Mas Eli, ya, selamat siang juga. Mau bertanya Mas, di sini itu sebagai apa? Di sini kami semua itu sebagai juru pelihara dan juru rawat untuk koleksi dan kebersihan museum wayang. Oh, terus kami kan kesini mau tahu tentang sejarah museum ini, terus koleksinya apa aja isinya, terus sejarahnya gimana sih Pak? Oh, untuk sejarah museum wayang ya. Museum wayang ini dulu diprakarsai oleh Bapak Suparso Rustom yang dulunya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu tokoh penggagas dan para seniman juga, budayawan juga untuk menginventarisir wayang Banyumasan. Makanya didirikanlah museum wayang ini. Untuk koleksi di museum ini itu yang namanya museum wayang ya banyak lah ya untuk koleksinya, terutama tentang wayang. Ada wayang Ketehi yang dari Cina, terus wayang Suket yang dulunya sebagai mainan anak-anak di desa, terus wayang golek juga ada dua, wayang golek wayang golek Menak, wayang golek Purwa, terus ada wayang ada Ma'rifat, terus ada wayang Suluh juga, wayang Kucil, ada juga wayang Beber. Beraneka ragam jenis wayang ya. Soalnya juga untuk mengedukasi dan memperkenalkan bahwa wayang itu bukan hanya wayang kulit sebenarnya. Ada berbagai macam jenis wayang. Ya selain kayak wayang yang berbentuk wayang, di sini juga ada salah satu contohnya ini gamelan ini juga. Gamelan ini ya ini juga sumbangan dari Bupati Banyumas juga ini, dari Bapak Pujari Bandrida. Terus juga ada alat pembuatan wayang, terus perlengkapan pementasan wayang juga. Biasanya pengunjung di sini itu ramai nggak? Untuk pengunjung di museum ini kebanyakan itu kaum pelajar. Kaum pelajar, baik dari Mahasiswa. TK sampai perguruan tinggi ataupun para seniman-seniman pencinta wayang juga ada beberapa. Kalau sebelum corona sama setelahnya itu perbedaannya apa sih? Untuk perbedaan jumlah pengunjung itu amat sangat berdampak untuk corona ini. Dulu sebelum corona itu begitu ramai ya, dalam artian banyak anak-anak sekolah terutama gitu. Zaman corona sekarang kan sekolah juga online, ke PTM, ke tatap muka langsung, dan juga sangat berdampak juga. Terus kalau delman yang di belakang itu gimana caranya? Kalau kereta yang di samping itu sampai saat ini pun masih digunakan. Itu sengaja dibeli untuk acara-acara pemerintahan seperti kayak kira pusaka kayak kemarin. Biasanya sebelum corona loh ya, kita berpikir sebelum corona kayak kira pusaka ataupun ekstravaganza itu biasanya Bapak Bupati memakai kereta itu gitu. Karena nggak ada itu ya ditaruh di sini sekalian juga buat koleksi juga. Berarti tidak boleh digunakan? Masih digunakan. Oh. Cuma sekarang kan ada corona jadi nggak digunakan. Iya. Iya, gara-gara pandemi. Oh, kayak itu tentang sumur mas, gimana sih sejarahnya? Kalau sumur mas itu sejarahnya itu berkaitan juga dengan sejarah Banyumas. Dia dibuat atau ditemukan oleh salah satu bupati juga, Bupati Banyumas. Dia mau memindahkan pusat pemerintahan, dia mendapatkan kayak petunjuk dari Sang Pencipta untuk
membuat pusat pemerintahan itu dekat dengan sumber mata air. Lalu dia kayak menyepil lah, mendekatkan diri kepada pencipta. Terus dia mendapatkan petunjuk, beliau melihat di titik sumber emas sekarang itu melihat cahaya berkilauan kayak emas. Dan disitulah di titik sumber mata air. Makanya dinamakan sumber emas itu karena waktu ditemukan di titiknya itu berkilauan kayak emas, bukan airnya yang kuning kayak emas, bukan gitu. Tapi itu juga salah satu itu berdirinya Banyumas itu berkaitan. Bukan berdirinya tapi berkaitan dengan sejarah. Sejarah Banyumas bukan berdirinya. Kalau berdirinya itu kan udah lama banget. Berarti kalau asal usul nama Banyumas ada kaitannya sama sumur? Nggak ada. Oh enggak. Oh iya Mas, jadi tempat ini kan kelihatannya kayak bangunan tua ya. Jadi dulunya sebenarnya ini sebelum dijadikan museum itu tempat apa ya? Oh iya, ini bangunannya ini museum wayang ini menempati Pendopo Paseban. Pendopo Paseban, tahu nggak Pendopo Paseban? Pendopo Paseban itu sebagai tempat persinggahan para tamu yang mau menghadap bupati yang berada di Pendopo Sipanji. Dia berada di sini dulu transit istirahat. Setelah waktunya tiba dia akan menghadap bupati. Jadi ini dulunya difungsikan untuk persinggahan atau tempat peristirahatan tamu bupati. Itu makanya bentuknya kan hampir kayak, bukan hampir, emang benar-benar pendopo gitu kan, dilihat dari sakanya kan, banyak saka juga gitu. Ini menempati namanya Pendopo Paseban. Kan museum wayang berada di Banyumas Kota Lama. Bisa diceritakan nggak sejarahnya, terutama bangunan-bangunan di sini? Oke. Emang benar Banyumas, museum wayang ini terletak di komplek Banyumas Kota Lama ya. Dulunya sini ini pusat pemerintahan Banyumas sebelum berpindah ke Purwokerto. Ini pusat pemerintahnya di sini. Makanya biasanya di ulang tahun Banyumas ini yang pas banget ini sebenarnya tanggal bulan Februari, besok tanggal 22 biasanya kami ada acara Rengosan namanya. Itu menggambarkan pemindahan Saka Guru Pendopo dari Banyumas ke Purwokerto. Kayak reka ulang lah gitu. Tapi berhubung ada pandemi, acara itu tidak ada. Untuk bangunan-bangunan yang ada di kota Banyumas Kota Lama ini, ya salah satunya ini Pendopo Paseban yang sekarang di museum wayang. Terus Pendopo Banyumas itu yang dibuat lagi setelah Pendopo Sipanji dipindah ke Purwokerto. Di belakangnya itu juga ada bangunan utama sebagai tempat bupati, ruang kerja juga. Terus sebelahnya ada juga bangunan kayak buat asisten bupati juga. Terus ke belakang lagi geser itu ada kandang kereta kencana, tempat menaruh kereta kencananya bupati. Terus ada bangunan yang khusus buat pekatik, tahu nggak? Pekatik pasti nggak tahu. Anak-anak zaman sekarang kan nggak mungkin tahu pekatik itu apa. Pekatik itu orang yang merawat kuda. Namanya pekatik. Ya, pekatik juga ada. Sebelahnya juga ada bangunan buat menyimpan benda-benda pusaka ataupun logistik, bahan makanan. Terus di depannya lagi ada gedogan. Tahu nggak gedogan? Pasti nggak tahu. Nggak tahu kan? Asing. Istal tahu nggak? Istal nggak tahu. Nggak tahu. Orang Jawa ya. Istal atau gedogan di bahasa Banyumasnya itu gedogan. Gedogan itu kandang jaran. Kandang jaran namanya gedogan. Ya ada bus yang punya daluan. Ya. Terus sebelahnya lagi itu ada sumur emas, itu ada di sebelah baratnya sumur emas itu ada bangunan kecil itu yang kayak tampak dari luar itu kayak kamar mandi lah. Berarti, nah itu dulu difungsikan sebagai pensucian atau pemulasaran jenazah untuk keturunan bupati dan asistennya. Terus ke belakangnya lagi itu ada buat ruangan dapur, penyimpanan bahan makanan, tempat tinggalnya yang tukang masak juga ada di situ.
ya masih bisa dilihat sih buktinya, maksudnya bangunannya juga masih ada, masih bisa dilihat secara fisik lah ya. Karena di komplek ini salah satu bangunan kota lama yang masih utuh dan sudah menjadi BCB atau bangunan cagar budaya. Terus kalau event pas lagi hari jadi Banyumas itu apa aja sih Mas? Kalau sebelum pandemi lah ya, kalau sebelum pandemi itu event hari jadi Banyumas itu sebenarnya rangkaiannya panjang. Dari yang tadi aku bilang itu biasanya ada rengosan. Dan sebelum rengosan itu ada kayak Bupati Banyumas itu ziarah ke makam Bupati Banyumas pertama, Raden Joko Paiman yang ada di Dauhan. Setelah acara ziarah ke makam, ada tasyakuran dan ada pagelaran pementasan wayang Ruat Bumi untuk Banyumas. Setelah itu besoknya biasanya yang tadi ngomong rengosan atau pemindahan sangka bulu dari Banyumas ke Purwokerto. Terus ada hiburan-hiburan rakyat, biasanya diakhiri dengan upacara hari jadi dan sidang paripurna DPRD Banyumas. Ramai biasanya. Kalau sebelum pandemi itu nggak ramai tapi meriah. Meriah. Dia 1 minggu acaranya. 1 minggu atau 2 minggu biasanya rangkaian aku acara Banyumas itu lama. Di alun-alun juga. Biasanya ada beberapa titik untuk memecah keramaian di Banyumas. Biasanya dulu di Banyumas dan Purwokerto, tapi kemarin sebelum pandemi dibagi 3 titik. Tapi tetap Banyumas dan Purwokerto itu ada. Satu titiknya biasanya keliling. Terakhir di Jatilawang. Jadi 3 titik untuk memecah keramaian. Hiburan buat hiburan rakyatnya jadi nggak terfokuskan 2 titik aja. Terus kalau bangunan ini itu dibangun tahun berapa ya Pak? Bangunan mana? Ini semuanya Pak? Ya semuanya. Semuanya dulu itu diperkirakan kan udah kelihatan dari arsitektur bangunannya itu bangunan kolonial, arsitektur Eropa, Belanda lah ya gitu. Diperkirakan sekitar abad 18-an. 18 lah. 17 dan 18 lah antara itu lah. Soalnya belum pasti banget. Intinya ketika Belanda udah masuk ke Banyumas. Terima kasih sekali ya Mas atas waktunya, ilmunya, dan terima kasih semuanya. Ya semoga apa yang saya ceritakan bisa bermanfaat buat kalian semua. Iya. Baik Lur, wayang adalah salah satu warisan budaya yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Dari Banyumas, saya Rizahwa Adi Asani Hanif Dan saya Febri Rahmawati, Jurnalistik Mading 3 Banyumas mengabarkan. Selamat Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-451. Semoga makin maju dan jaya.